membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan dewa hari kelahiran dewa Mitra gitu. Lalu para pemimpin gereja mencari solusi. Kalau begini ceritanya, kita harus bikin sebuah perayaan tandingan. Dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain. Karena kalau perayaan tandingannya kita bikin di Oktober, nanti Oktober mereka ikut, Desember juga mereka pergi lagi di satu kalian. Karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan satu kalian. Karena itu di sana mereka merayakan kelahiran dewa Matahari. Tanggal berapa? 25 Desember. Oke, udah dengar? Apa perlu diulangi lagi? Oke, silakan komentarnya. Ya, betul. Memang tanggal 25 Desember itu hari Dewa Matahari, itu betul. Itu betul yang dibilangnya itu. Makanya dia buat tandingan. Ya, tidak tahu yang pasti katanya. Tidak tahu dia pasti kapan Yesus lahir. Makanya kita harus buat tandingan. Kan tadi dia bilang bapak-bapak gereja ya, berarti kan di awal itu kan Katolik berarti kan Bang? Bapak-bapak Iya, gereja para itu kan bapak gereja orang mengatakan Katolik, kan? tanggal 25 Desember. Dewa Matahari juga tanggal 25 Desember. Konfirmasi dulu yang kata peneliti Ezra Soru itu dibilang bapak-bapak gereja mencari apa itu perayaan tandingan itu benar nggak dia? Itu bukan, itu gereja kalian buat tandingan, bukan gereja Katolik. Orang gereja Katolik Dibilang tanggal bapak 25 gereja Desember kan? kok gimana sih? Emang kami ada merayakan Natal coba? Sebelum tanggal 25 Desember. Nekat yang nyata juga. Makanya dibuat tandingan bulan Oktober. Makanya di bulan November The King Hades, Stephen Tom sudah buat Natal kan? Betul kan? Betul? Enggak, tadi saya dengarin dibilang bapak-bapak gereja membuat Maksudnya tandingan itu adalah gereja Protestan. Gereja Protestan buat tandingan jangan di 25 Desember. Karena itu hari Dewa Matahari. Katolik kan tanggal 25 Desember. Katolik tanggal 25 Desember. Karena kan ada merayakan Natal kan. Nanti saya kasih data. Bang, kita juga 25 Bang. Hah? Semua Kristen itu merayakan Natal di tanggal 25 Bang. Puncaknya. Kalian Natal sudah mulai November. Kalian kan sudah merayakan Natal sekarang kan? Iya, menyambut Bang, bukan merayakannya, bukan hari hari Bang. Kok menyambut Natal, udah merayakan Natal kok menyambut? Iya, menyambut Bang itu. Kalian sudah Natal bukan menyambut lagi. Itu kan yang kemarin tanggal berapa itu yang di GPK itu banyak orang Katolik juga Bang ikut Bang. Loh, kami diundang. Gereja kami kan tidak merayakan Natal. Kalian yang merayakan kan? Kami kan diundang. Iya. Diundang. Iya, kan? ada banyak Katolik Bang. Iya. Saya merayakan Natal kemarin dari kerjaan. Dengar. Protestan kan itu kan mengundang orang-orang Katolik. Nah, kami hadir menghargai. Kan kalian yang merayakan. Gereja kami kan belum kan? Betul nggak? Ya iya, tapi kan itu kan ada temanya merayakan Natal. Kalau emang Katolik kalau merasa itu melarang aturan, nggak sesuai sama prosedur ini, ya harusnya kan nggak usah ikut dong kalau emang merasa itu nggak benar. Namanya umat, gini loh, namanya umat itu kan ada toleransinya. Kami ibadah itu enggak, kalau hiburan kami boleh hadir. Dalam hiburan boleh kami hadir, tapi ada umat yang tidak mengerti, ya mau dia ikut toleransi dia. Itu kan pribadinya. Tapi ajaran gereja kan, gereja Katolik kan belum ada pernah merayakan Natal kan sekarang kan? Betul? Ya, itu kan istilahnya Betul, menyambut Bang, bukan merayakan. Ada nggak gereja Katolik merayakan Natal coba? Ya, saya kurang tahu Bang kalau masalah itu. Nah, kan itulah kau. Gereja-gereja kali yang Protestan. Oke, saya ini ya. Oke, saya buktikan ya. Gini loh, kita harus terbuka loh. Kita kalau iya, tidak. Gini. Aku memberikan pencerahan. Aku lama tidur ini memberikan pencerahan sama kalian. Ya, ntar ya. Ini. Ya, kita sudah pernah bahas. Datang Ezra Soru mendukung hari Natal itu 25 Desember. Makanya ada gereja-gereja yang tidak merayakan 25 Desember. Memang betul, hari pagan itu memang tanggal 25 Desember. Natal juga tanggal 25 Desember. Makanya
dia menolak tanggal 25 Desember. Nih. Makanya kalian kan bisa tanggal November sudah merayakan Natal. Ini saya kasih ya. Aku mencerahkan loh. Aku nggak ada niat benci atau apa, enggak. Nggak ada Ya niat sama Bang, benci kita sama kan kalian. sama-sama belajar Bang. Ya ini ya. Oke ya. Ini. Aku nggak ada niat benci sama kalian. Justru aku mengasihi kalian loh. Aku sama Martin emang pernah aku benci sama Martin. Nah, Ya sama Bang, kita nggak ada benci Bang, kita bentar dulu. Aku ngomong dulu. Bentar ya. Bentar aku ambil pulpen. Ini tanggal berapa dia nih? Tanggal berapa? 30 November. Tanggal 30. 30. Ada yang 30 November. 26 30. Nih. Ini. Ada yang Natal 1 3. Ini kalau jadi ini bikinnya di sini tanggal berapa nih? Bentar ya, kita cari tanggalnya. Bentar ya. Tanggal 30 November nih. Jam 1 ya. Oke. 30 November. 30 November Pak. Oke, ada yang lebih ekstrim. Fenomena Natal. Ini extra coro. Tanggal berapa ini? 21. 21. Maka nggak mau tanggal 25. Oke, Stephen Tong kita lihat. Ini Stephen Tong kita lihat. Kalian itu aku kasih pencerahan loh sama kalian. Aku iri bukan. Aku meluruskan loh. Aku di sini meluruskan. Nanti aku kasih datanya. Kalau kamu mau melawan tanggal 25 Desember itu bukan hari lahir Yesus, kasih data. Biar enak diskusi kita. Ya. Aku orang terima loh. Kalau data kau kasih aku berpikir, oh iya ada datanya, kan begitu. Ya, bentar ya. Bang, ini pendapat saya aja Bang. Nggak boleh pendapat itu kan asumsi. Nanti kita debat kusir kalau Ya menurut pendapat. saya itu Bentar. menyambut Natal Bang, bukan merayakannya. Loh, kalian itu udah merayakan kok Iya, menyambut Natal dan cara inilah kalian. Bentar. Bagaimana kalian menyambut sudah Natal dikatakannya? Bentar ya. Bentar Bang Martin ya. Kita pelan-pelan ngomongnya. Ya, bentar dulu. Saya kasih Stephen Tong ya. Stephen Tong. Karena nggak mau kalian bertepatan tanggal 25. Bentar ya. Gimana sih? Saya kasih aja lu cari Stephen Tong, Natal Stephen Tong. Oke, kalau dari sisi sini sih bisa dipahami karena Natal Pendeta Stephen Tong. Stephen Tong tanggal 5 November. Oke. Tidak terima Allah menjadi manusia. Mereka tidak terima manusia namanya Yesus. Darahnya membersihkan dosa manusia yang lain. Ini Kalau 3 hal ini tidak tembus. ini Natal lagi tanggal 2 nih. Tanggal 2 bulan 12. Yang pertama-tama ya. Ini 8 Desember. Nih Kamis 8 Desember. Ya, Natal Ambon 2022 bersama. Ini Natal tahun 2022 ini. 8 Desember. Nah, kita cari yang 2025. Karena manusia tidak mungkin naik. Ini 2023. 23 ini tanggal 24 bulan 12. Oke. Ini semua ada tanggalnya. Ini gitu ya, bentar ya. Ini Konvensi Hall Terminal Surakarta, Natal Solo, Pendeta Stephen Tong. Tanggal berapa ini? 27 November 2025. Oke. Kalian sudah merayakan nih ya. Oke, kita cari. Ini tanggal berapa ini? 19 Desember. Ini 19 Desember. Ya. Pendeta Ezra Alfred Sorup. Hal yang sangat mengkejutkan saya dari teolog. Pria ganas. Ya. Istilah inkarnasi hanya ada di dalam kekristenan dan tidak ada pada agama apapun. Reinkarnasi abad ke-20. Hal yang sangat Tanggal Natal Pendeta Stephen Tong.
Nih, lihat. Sekarang kita lihat. 26 November Jogja. Manado 11 Desember. Solo 27 Desember. Singapura 13 Desember. Kupang 2 Desember. Osaka 16 Desember. Surabaya 3 Desember. Ambon 9 Desember. Ini semi Christmas rally Natal Akbar Jabotabek. Oke, saya simpan ini. Yang sangat mengejut. Karena ini 11 Desember ini. 2025, 11 Desember udah lewat ini ya. Oke. Dia yang November saya cari. Manusia tidak mungkin naik. Tunggu, Istilah inkarnasi. saya cari yang hanya ada saya cari yang 5 November. Bentar ya. Saya kemarin simpan itu. Oke, saya simpan kemarin. Bentar. Gini loh, kita kasih data semua, bukan ecek-ecek kita. Ya. Oke, bentar. Oh, lagu malam Natal juga kalian lakukan kok menyambut Natal. Ntar dulu ya, sabar pelan-pelan, saya cari dulu ya. Kemarin sudah pernah saya bahas waktu bulan November itu. Bulan November sudah saya bahas itu, tapi ini PGI ini 21 November ini ya, lihat ini. Esra Soru ya, Natal PGLII 21 November. Oke. Saya kasih data ya. Ini 21 Desember ini. Saya cari Stephen Tong. Dia 5 November. Tap-tap layar teman-teman ya, tap-tap layar. Nah. Ngeri loh. Kami gereja mana ada merayakan Natal, masa Advent sekarang? Mana dia itu ya, bentar ya. Pelan-pelan, kena saking banyaknya ini. Saya menyimpan data. Gimana ini? Tadi di King Adas 30 November kan? Betul ya, Bang apa? 30 November tadi kan? Pendeta di King Adas. Mudah-mudahan dapat ya. Aduh, ini udah terlalu banyak ini memang. Bentar ya. Ini loh merusak ajaran kekristenan ini. Kemana ini ya? Udah hilang ini. Atau udah kelewatan? Saking banyaknya ini. Bentar ya. Tapi kalau pelan-pelan kita cari dapat dia itu. Karena aku simpan itu. Oke, saya ulangi dari bawah. Ini kayak kelewatan kayaknya ini. Deking ada tadi 30. Aduh. Jadi menurut Anda, Oke ya, kita cari ya. Teman-teman, tap-tap layarnya ya. Kita ini mencerahkan mereka ini ya. Oke, terima kasih sudah 15. Luar biasa ya. Tap-tap layar lagi. Aku tak tahu diam-diam sudah 15k ya kan. Oke, ini luar biasa nih teman-teman Katolik nih, luar biasa. Tak siapa orang yang tak tahu awak ya. Ini ya, kita lihat ya. Ini The King Adas tanggal berapa? 30 November ya. Oke. 30 November. Stephen Tong 11 Desember itu tahun. Oke, yang kita cari pelan-pelan. Itu 5 November sudah Natal. Kemarin saya sudah pernah tunjukkan itu. Nah, kemana videonya ya? Harus saya sudah tunjukkan dulu di bulan November. Ngeri saudara-saudara ya. Ini pemutar balikan fakta semua ya. Tapi nggak apa-apa.
gereja Katolik yang membuat tradisi Natal, kalian yang melencengkan. Gereja Katolik nggak pernah ada datanya. Malam tanggal 24 Desember itu sudah waktu Yahudi. Waktu Yahudi. Ya. Tanggal 25. Nah, pelan-pelan. Ini lihat, ini 21 November. Tadi di King Adas Extra Soro 21 November. Saya cari Tepentong, dia 26 sama 25. 26 sama 5 November. Mudah-mudahan dapat, ya, mudah-mudahan dapat. Ini masih dia nih. Bentar, pelan-pelan. Semoga tercerahkan ya. Kita kan menunjukkan data ya, bukan asumsi. Kalau ke data saya kasih, apakah saya kebenaran data yang saya ungkap, apakah saya salah? Ya, apakah saya salah? Bentar ya. Aduh, Tepentong di mana nih? Apa udah dihapus apa belum nih? Oke, yang pasti tadi sudah ada 2 ya, 21 sama 21 dan 30 November ya. Apa? 21 tuh Extra Soro, 30 di King Adas ya, pendeta di King Adas ya. Martin. Bang Martin. Jangan tidur lah. Pura-pura tidur ini. Sengaja dia nih mau menghilang ini. Ya kan? Ada bang, saya ada bang, ada. Saya lagi sambil kerja bang. Saya sambil kerja jadi. Kok malam-malam kerjanya? Kerja apa sih kok malam-malam kerjanya? Saya di PT bang, saya shift 2 bang. Oh. Saya pulang jam 1. Oke, nggak apa-apa lah. Makanya ini apa saya taruh di ruangan ini, saya kan di lapangan jadi. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, Tepentong tanggal 5 November Saya dan menghargai 26 November. Tanggal makanya saya. Kan pernah kemarin saya tunjukkan itu ya datanya ya. Cuman entah kemana nih sekarang udah. Saking banyaknya sakit mataku nengoknya. Oke, sekarang udah terbukti lah 2 biji itu aja. Sekarang kita kembali ke topik. Karena saya capek nyari-nyari ini kan. Kemarin sudah ada. Oke. Kita kembali ke sini. Dia menyetujui, Extra Soro menyetujui bahwa itu hari tanggal 25 itu makanya dibuat tandingan November, Oktober katanya kan. Ya, makanya dibuat tandingan. Nah, supaya jangan hari pagan. Ya. Empok nilai jangan ngintip-ngintip naik aja. Katanya mau tidur. Empok nilai nekat yang nyata juga. Ini ya, kita ulangi ya, dengarkan baik-baik ya. Pendeta Ezra Alfred Soro mengatakan bahwa perayaan Natal pada tanggal 25 Desember adalah tradisi orang kafir. Nah, sebenarnya 25 Desember memang tanggal itu ada kaitannya atau hubungannya dengan hari raya kafir. Dan karena itu juga gara-gara ada kaitan dengan hari raya kafir, maka sejumlah gereja atau orang Kristen menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal. Oke, termasuk di Kupang sekarang. Itu maksudnya gereja ini menolak tanggal 25 Desember. Itu maksudnya. Ya. Menolak tanggal 25 Desember tadi. Oke. Berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak. Terima kasih yang sudah tap-tap layar ya. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang dan pada musim hujan seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah kalau begitu Yesus lahir kapan? Ya, alasan dia itu musim dingin, nggak mungkin ada gembala-gembala keluar. Itu maksudnya. Musim dingin, nggak ada gembala-gembala keluar. Itu alasannya. Data cuaca atau geografis lah kita bilang ya, geografis. Oke. Nah. Orang yang tahu Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain
mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari. Oke, Ortodoks pada bulan Januari itu mereka memakai kalender Julian, tidak memakai kalender Gregorian. Kalender Julian ini lebih waktunya 11 menit, ya, lebih waktunya. Ya, itu benar nggak bang? Benar nggak? Oke, Itu yang gereja Ortodoks itu benar nggak itu? ya, Yang gereja Ortodoks itu merayakan di tanggal 1 Januari itu benar nggak? 7 Januari, berapa Januari? 7 Januari, 7 Ya, itu Januari benar. mereka. Itu benar nggak bang? Benar. Benar nggak bang itu? Benar itu? Itu karena mereka memakai kalender Julian, bukan Gregorian. Iya iya tahu, ngerti. Paham ya? Oh iya. Paham ya? Beda. Tapi tetap apa? Tapi Kita dia sekarang- tetap ininya sama ya, sama ya kalau di. Bentar, Martin. Kita dunia ini sekarang memakai kalender Gregorian. Ya, ya. Paham ya? Mereka kalender Ya, ya. Julian. Kalau kita kan Masehi ya. Hah? Kalau kita Pokoknya di sini kan kalender Julian. Masehi itu kan, kalender Masehi. Iya, kalender Julian ya. Oke, karena kalender Julian itu Ya, ya. berubah, ada nggak tepat dia, lebih 11 menit setiap hari. Makanya mereka karena pakai kalender Julian ke 7 Januari. Karena setiap hari selisih 11 menit apanya. Oke, kita dengarkan ya. Kita lanjutkan ya. Tanggal 6 Januari. Dan karena itu sudah 6 Januari, sorry, 6 Januari. Tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa kita tanggal 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang bisa dikenal sebagai Dewa Mitra. Dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaks yang ada pada 25 Desember karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Nah, Festival Saturnalia ini begitu banyak kegiatan, puncaknya pada 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan dewa hari kelahiran Dewa Mitra gitu. Lalu para pemimpin gereja mencari solusi. Kalau begini ceritanya, kita harus bikin sebuah perayaan tandingan. Dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain. Karena kalau perayaan tandingannya kita bikin di Oktober, nanti Oktober mereka ikut, Desember juga mereka pergi lagi di Saturnalia. Karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan Saturnalia. Karena itu di sana mereka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Tanggal berapa? 25 Desember. Oke, baik. Silakan pendapatmu. Kamu sudah 3 kali saya ulang-ulang. Oke, silakan. Gimana ya bang ya itu ya? Wah, pendeta salah memberikan pemahaman yang nggak sesuai sama Alkitab ya. Saya coba dengar ininya lengkapnya bang itu. Tapi Karena dia tadi bilang nggak ada yang tahu. Kan Protestan kan lahir dia penabrak. Kan Katolik yang menulis Alkitab, mengkanun Alkitab. Kami kan pakai tradisi. Tradisi itu kan pengajaran lisan. Ya. Jadi kalian nggak kapan Yesus lahir tidak ada yang tahu kan katanya kan? Tidak ada yang tahu. tapi bang itu saya pernah lihat videonya pendeta Esra Soru itu dia ini apa tuh hitung-hitungan dia tuh kayak yang pernah Bang Elang apa siapa ya yang menjabarkan itu dari waktu Maria mengandung itu dia penjabarannya sama kayak gitu. Tapi kok dia khotbahnya kok melenceng gitu ya. Karena itu hitungan Katolik, Martin. Itu hitungan Katolik. Iya, itu. iya. Ngerti. Cuma maksud saya itu pernah dia bikin video itu penjabarannya sama kayak gitu, Bang. Iya. Berarti kan dia tahu ininya apa? Ya, Gilbert pun juga seperti Dia tahu. itu. Iya. Hitung-hitungannya kan dia tahu itu. Tapi kok kenapa dia memberikan narasi yang beda sama Berubah kan? Alkitab itu? Berubah kan? Karena Iya. karena jangan sama dengan Katolik. Karena itu data Katolik. Berarti kalau kau udah ikut data Katolik, ya kau pasti Katolik. Itu loh.
harus ikut Katolik. Kenapa? Data Katolik yang kalian pakai terus sekarang berubah. Makanya saya bawa narasi ini. Paham nggak, Martin? Ya, paham, paham. Oke, baik. Saya kasih data Katolik. Ya, oke. Dia, oke. Ini loh, aku terlalu baik loh sama kamu, Martin. Kenapa? Aku tidak mau memancarkan kebencian kepada kalian. Tidak, aku mau memancarkan data. Supaya kalian tuh paham. Bukan klaim-klaim kuah kosong gitu. Oke, kita pakai New Advent. Nanti kalau kalian bawa data untuk membantah silakan. Mau data apa? Asal usul hari raya Natal. Ini New Advent nih, terpercaya nih ya. Oke. New Advent. Katolisitas Indonesia. Oke. Nah, di sini Gereja Katolik menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari raya Natal untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Gereja Katolik sendiri yang merupakan gereja purba telah merayakan Natal sejak abad-abad pertama. Gereja Katolik hadir. Bapak Gereja Theophilus, nih lihat, Uskup Kaisarea di Palestina, tahun berapa nih? 115 sampai 181 Masehi. Artinya abad kedua, di tahun 115. Mungkin adalah orang pertama yang secara eksplisit memberikan pernyataan mengenai Natal. Kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember yang akan berlangsung. Ini referensinya. Magdeurgen, Sescen, 2.C6, Hospinian, De Origen, Festorum Christianorum. Ini kalau diklik datanya, ini ada. Oke. Ini tulisannya, referensinya di sini. Oke, tahun berapa tadi? 115. Kita harus merayakan Natal. Kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember. Katolik ini yang pertama loh. Kalian kan belum ada kan di abad 16, ini abad kedua kan. Jadi Katolik sudah merayakan Natal. Oke, supaya Bang Martin terbuka ya dengan data. Tapi kalau kamu ada data, silakan aja bawa. Oh, Protestan sudah hadir di abad pertama gitu. Datanya. Ya. Aku mau mencerahkan kalian ya. Ini lihat kelanjutannya. Pada awal abad kelima, seorang santo dari kota Konstantinopel bernama Santo Yohanes Cassianus pergi ke Alexandria, Mesir untuk mempelajari peraturan-peraturan biara di sana antara tahun 418 hingga 425. Dan setelah ia mengamati gereja yang ada di sana, barulah Santo Yohanes Cassianus menulis laporan pengamatannya pada sekitar tahun 418. Dia menulis pada uskup, pada masa tersebut sejumlah uskup yang ada di sana, kita menganggap pesta Epifani, penampakan Tuhan, ya, sebagai hari kelahiran Tuhan dan tidak ada perayaan terpisah dalam menghormati kelahiran Tuhan. Dia menyebut hal ini tradisi kuno. Kebiasaan lama ini segera memberi jalan bagi tradisi baru. Natal sendiri telah diperkenalkan di Mesir. Nih, di Mesir. Lihat tahun 418. Sudah ada Natal di Mesir. Dan 430 Masehi. Dan peristiwa ini menjadi bukti kuat. Santo Hippolytus dari Roma, seorang yang dulunya adalah seorang anti-paus. Pada masa pengembalaan Paus Santo Jeprinus, Paus Santo Kalistus I, Paus Santo Urbanus I, dan Paus Santo Pontianus. Artinya ini dulu anti-paus ini, Hippolytus ini. Juga menyatakan bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25. Ini Hippolytus ini mengatakan tanggal 25 Desember. Untuk kedatangan pertama Tuhan kita dalam daging terjadi ketika ia lahir di Bethlehem. 8 days, 8 hari sebelum
Ketiga, waktu kelahiran Tuhan Yesus dapat dihitung dari peristiwa penampakan malaikat kepada Zakaria di Bait Allah Zakarias sebagai imam agung, masuk ke dalam tempat Maha Kudus pada hari penebusan dosa Yahudi, the Jewish Day of Atonement. Hari tersebut jatuh pada bulan September menurut kalender Gregorian. Nah, oke. September. Malaikat Gabriel datang menjumpai Zakaria, Nabi Zakaria di Bait Allah. Dia akan mengadakan pendamaian, kurban. Nah, di situ nanti dikatakan istrimu akan mengandung, Elisabeth istrimu yang mandul itu akan mengandung. Itu kan ada di Alkitab Lukas 1. Ya. Nah, hamillah, itulah Yohanes lahir kan, mengandunglah Elisabeth. 6 bulan sesudah peristiwa ini, kita lihat dari September itu dihitung ke depan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret ini pada bulan yang ke-6, malaikat Gabriel menjumpai Maria kan. Nah, disitulah kehamilan Bunda Maria. Kita hitung dari bulan Maret, kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 9 bulan kan? Tanggalnya apa? Tanggal 25 Desember. Ya? Oke. Nah, oke. Santo Gregorius, bukan satu aja. Ini diteruskan. Di Turki sekarang. Tanggal 25 Desember. Tahun 379. Ini data loh yang saya kasih. Nah, oke. Baik, untuk pagan tadi. Nah, kita lihat untuk pagan. Tidak sedikit orang-orang yang skeptis terhadap Natal dan percaya terhadap mitos bahwa Natal adalah hasil adopsi dari perayaan pagan bernama Dies Natalis Solis Invicti. Ya, kelahiran ini Natalis kan kelahiran. Solis Invicti yang sebenarnya ditetapkan Kaisar Aurelianus pada tanggal 25 Desember. Tahun berapa? 274. Mana duluan Katolik merayakan? Kaisar Aurelianus ini merayakan Dewa Matahari atau Katolik? Uskup Theophilus tadi, mana duluan yang merayakan Natal tanggal 25? Bang Martin. Orang Katolik yang sudah merayakan atau Kaisar Aurelius ini tanggal 25 Desember? Bang Martin, janganlah pura-pura tidur capek. Inilah yang dikatakan Esra Sorutari. Hari pagan, hari kafir, Dewa Matahari tadi. Ini betul memang, tapi tahunnya lihat. Tahun 274. Sedangkan tadi 115 Uskup Theophilus, mari kita merayakan Natal tanggal 25 Desember. Paham nggak di sini? Bang Martin, janganlah tidur capek. Oke, ya. Untuk menandingi, lihat ya, untuk menandingi Natal Gereja Katolik. Lihat 274 ya, 274. Ini hari apa katanya? Ya. Ini mitos bahwa Natal hasil adopsi dari perayaan pagan. Ya, kafir tadi. Bernama Dies Natalis Solis Invicti yang sebenarnya ditetapkan Kaisar Aurelianus pada tanggal 25 Desember tahun 274. Oke, kita lihat tadi. Oke, Theophilus. Nih, lihat Theophilus ini. Bapak Gereja Theophilus Uskup Kaisarea di Palestina tahun berapa nih? 115. Duluan Katolik merayakan tanggal 25 Desember. Ini enggak orang Protestan nggak bisa jawab ini. Karena malu dia memakai data ini. Makanya serangan RT 6, kalian tuh tanggal 25 Desember itu hari Dewa Matahari. Ini yang tadi. Itu loh, kalian nggak bisa jawab itu. Nih. Mana tadi? Nih, Kaisar Aurelius pada 25 Desember. Tujuan saya untuk meyakinkan pada pemirsa sekalian bahwa perayaan Natal dirayakan tanggal 25 Desember, namun saya ingin membaca sekalian tahu bahwa Natal janganlah kita lihat kapan kita merayakan Natal, namun kita harus melihat dan percaya bahwa Natal itu adalah eksistensi di mana Kristus rela merendahkan dirinya. Oke, inilah dia data ini. Makanya Esra Soru tadi mengatakan nggak mau tanggal 25 Desember, makanya di tanggal 21 November Esra Soru sudah merayakan Natal. Karena tanggal 25 Desember itu hari raya pagan. Sudah paham? Ini Bang Martin, silakan komentarnya. Saya sudah kasih data.
Nah ini data siapa bang? Ya itu yang, bentar bang, yang tadi tuh. Katolisitas, Katolik punya itu. Katolisitas. Ya itu yang terakhir tadi, yang Bang Elang tampilkan itu bilang apa tadi? Janganlah melihat kapan kita Ya. merayakan, tapi melihat eksistensi. Ya, eksistensi kelahirannya. Itu artinya mengajak. Jangan melihat karena orang pagan, melihat merayakan Natal tanggal 20 Desember. Kalian jadi ragu. Kan sekarang kan diserang nih Kristen. Ya Yesus kan memang sudah lahir. Iya kan? Iya, tapi kan sejarahnya kan duluannya Katolik merayakan Natal kan? Nah, makanya Ya, orang itu harus diakui bang. iya, Kami yang Kristen Protestan harus akui kan, kita kan dari awalnya kan dari Katolik juga kan. Jadi Iya, itu nggak bisa betul. Kenapa Ezra dengar? Kenapa Ezra Soru mengatakan seperti mengikuti yang pagan tadi sehingga jangan 25 Desember. Itu makanya 21 November dia merayakan Natal supaya jangan sama 25 Desember. Ya, Deki Ngadas tanggal 30 November, Stephen Tong tanggal 5 November dan 26 November. Bulan November loh. Ini gimana merayakan Natal di situ? Nah, berarti yang kemarin tanggal berapa yang di GPK itu juga salah bang, berarti bang? Yang mana? Yang di GPK kemarin? Yang di mana GBK? Iya. Tiberis. Iya salah lah, sama itu. Mau tanggal 1 Desember dulu belum pernah terjadi perayaan Natal itu tanggal November, bulan November. Paling cepat itu tanggal 1 Desember. Setahu saya selama saya masih sampai sekarang. Tidak pernah Protestan merayakan itu bulan November. Tanggal 1 November sudah merayakan Natal. Supaya jangan Tapi Gimana? kami bang di kampung bang, kami di kampung tuh ada namanya kita merayakan Natal sebelum tanggal 25 tuh ada kegiatan bang, kayak ada perlombaan gitu. Dan itu sebelum tanggal 25 bang. perlombaan apa? Kan kalian tetap ada merayakan Natal kan? Ya kita ada perlombaan kayak main bola antar kita kan, istilahnya kan antar rayon itu bang. Di gereja kan antar rayon. Itu ada perlombaan, ada pertandingan bang itu. Apakah itu termasuk tidak merayakan? masalah lah kalian mau merayakan Natal perlombaan. Tapi kalian sudah merayakan Natal duluan tanggal 1 Desember. Nah, baik di sekolah, baik di organisasi, baik gereja, ya. Nah, padahal Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Itu Katolik tetapkan. Makanya kami kan nggak ada merayakan gereja kami merayakan Natal kan? Ya sama bang, kita pun ya tanggal 25 kita hari hanya bang, itu kita gereja kami pun ya merayakannya di tanggal 25 bang. Kalau hari hanya tanggal 25 Desember, disitulah kan merayakannya kan? Bukan Iya. sebelum tanggal 25 sudah merayakan Natal udah. Kalau Ya, menurut pendapat saya, Bang. begini, Martin, Iya ya. begini ya, saya kasih nalarnya, ya. Kalau kamu udah menikah belum? Udah bang, udah. Oke. Contoh, anakmu dikandung 9 bulan, sudah di USG tanggal contohnya tanggal 21, 22 Desember, ya. Ini kelahirannya. Tapi kamu sudah merayakan bulan November kelahiran anakmu, bagaimana? Cocok nggak itu? Kamu udah bersenang-senang. Kamu kan untuk menyambut anakmu lahir kan harus mempersiapkan kan? Ember mandiannya, bajunya, popoknya. Kamu kan merasa was-was menanti apakah nanti kelahirannya selamat atau tidak kan? Iya itu kan. Nah kalau menurut saya sih itu kan kita menyambut secara manusianya gitu kan. Itu, Nah, kita pun itu nalarnya bukan. Itu Iya, cara iya. logisnya. Nggak ada orang sebelum lahir udah merayakan sudah senang-senang. Nggak ada senang-senang. Baru Sama, Bang, kita setelah lahir. kayak Sebentar, Martin, sebentar. Setelah lahir baru kamu mengundang tetangga, teman-teman sudah lahir. Bisa kau contohnya lahirlah anakku tanggal 21 itu. Kamu bisa nanti kau rayakan kelahirannya, kau panggil tanggal 26, tanggal 27. Di situ kau panggil, "Oh, sehat anak saya. Oh, ayo kita senang-senang." Artinya setelah tanggal 25 ini kamu merayakannya. Kan begitu kan? Nah,
Katolik begitu. Setelah Yesus lahir, kamu boleh tanggal 26, 27, 28, 29, 30. Sampai Januari setelah Yesus disunat. 8 hari. 8 hari setelah dari tanggal 25 Desember, 8 hari. Kan setelah Yesus kan 8 hari disunat kan? Itu nggak boleh lagi kami merayakan Natal. 8 hari. Gimana? Kamu berpikirlah dulu. Nah, ini saya mau tanya Bang Elang. Enggak, kamu Jadi berpikir khotbah-khotbah gimana? Enggak, begini. Enggak, Oke, saya mau tanya dulu. Kamu harus menimbang dulu di sini. Katolik yang benar atau Protestan yang benar? Ya di sini bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, Bang. Ya kalau lihat dari awal mulanya ya kan kita kan dari Katolik, Bang. Berarti kan Katolik yang punya peran penting kan, yang menentukan. Oke. Kalau Katolik punya peran penting, pastinya kan kalian harus mengikuti apa yang dikatakan Katolik kan? Iya betul. Kenapa kalian memulai Natal itu udah November kedua kalian rayakan? Kami di Kristen punya tanggal 25, Bang, bukan di tanggal yang lain. Tanggal 25, setelah tanggal 25 gak ada lagi Kami mengakui itu tanggal 25 itu hari kelahirannya. Bentar dulu. Tanggal 25 itu kalian sudah nggak ada lagi merayakan Natal, sudah selesai. Nah, ini saya mau tanya, Bang. Ya, silakan. Silakan, mau tanya. Tadi kan Bang Elang udah menunjukkan banyak khotbah itu kan? Bang Elang. Iya, silakan, saya dengar. Nah, tadi kan Bang Elang udah menunjukkan beberapa pendeta yang khotbah sebelum tanggal 25 kan udah meriakan itu kan? Ya. Nah, situ ada nggak itu apa? Ada kalimat yang bilang kami hari ini sudah meriakan Natal. Artinya udah menunjukkan kalau hari itu tuh hari puncaknya Natal gitu. Ada nggak dia mengklaim itu, Bang? Loh, kalau sudah merayakan Natal, kok ngapain lagi kita bilang hari ini kami merayakan Natal? Ini gimana sih? Kalian sudah merayakan? Ya, karena Bentar dulu, saya jawab dulu. Ada nggak perkataan di situ kami hari ini merayakan Natal? Udah judulnya aja perayaan Natal gereja LLI, gereja ini. Berarti kan hari itu merayakan Natal kan? Walaupun tidak ada dibilang, tapi ayat-ayatnya kan sudah lagu Malam Kudus sunyi senyap. Padahal apa? Siang hari kan? Sore hari lah, tapi tanggalnya tidak tepat. Kalau kami dimulai tanggal 24 malam Natal. Itu sudah dikira kalau jam Yahudi itu kan dari jam 6. Jam 6 itu tanggal 24 masih. Lewat jam 6 itu tanggal 25. Yesus kan lahir malam Natal. Yesus lahir malam Natal. Tanggal 25 malamnya. Tanggal 25 malamnya. Itu loh. Makanya ada lagu malam Natal. Malam Kudus. ya sama, Bang. Kita Apanya yang sama? Kami Kalau di tanggal tanggalnya aja 24 sudah malam. beda gimana sih? Tanggalnya sudah Bang. beda. Kami di tanggal 24 malam itu kami ibadah, Bang, gereja. Iya, ibadah, Dan tapi itu puncaknya, Bang, itu. Iya, tapi kalian sudah merayakan Natal duluan. Bagaimana kalian menyanyikan Malam Kudus tanggal November? Bulan November kalian sudah menyanyikan Malam Kudus, gimana sih? Hari ini judulnya hari ini telah lahir Kristus, Tuhan di kota Daud. Di Itu tanggal- judul. Mau saya di tanggal tunjukkan. 24 malam pun kami Mau saya tunjukkan. Ini khotbahnya. Bang. Bentar dulu. Ini saya tunjukkan khotbahnya. Data Alkitabnya. Oke ya, data Alkitab. Oke, data Alkitab. Aku nggak mau ngomong. Oke. Kita tunjukkan data Alkitab. Apa isi Injilnya? Nih. Oke, The King Adef dulu ya. Lihat ini. Dia bawa apa ini? Tanggal 30 November. Dia mengatakan, dia bawa khotbahnya Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tanggal 30 November. Udah. Ini ambil apanya? Hari ini telah lahir. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir ini tanggal 30 November.
Gimana ini? Artinya gini, Martin, terbukalah. Artinya kalian itu. Ini judulnya. Ada nggak khotbahnya mengatakan kami ini hari kami merayakan Natal? Ini ambil langsung. Ini ayatnya. Ini khotbahnya. Nekat yang nyata kalian. Itu loh. Jadi kalianlah perusak Alkitab itu. Perusak. Sudah nggak ada perintah kalian. Udah mengikuti tradisi Katolik. Kalian tanggalnya pun kalian roba-roba lagi coba. Ngeri nggak? Kejam nggak? Udah kalian ambil. Kalian roba-roba lagi tanggalnya. Coba. Kami ini sebenarnya sudah sangat toleransi kali sama kalian. Alkitab kalian ambil. Perayaan Natal kalian ambil. Perayaan Paskah juga kalian ambil. Ya. Minggu Palma juga sudah kalian rayakan. Rabu Abu kalian ambil. Orang toleransi apa lagi Katolik sama kalian? Malah kalian membidat-bidatkan Katolik. Katolik penyembah patung. Katolik pengkultus paus. Padahal paus itulah yang mengkonsili Alkitab itu, mengkanon Alkitab itu. Ya, merayakan Natal itu, mengajak tadi uskup apa? Uskup Theophilus kan? Dan ecek-ecek semua. Ngeri nggak kalian perbuatan kalian? Tapi kalian merasa benar, kami ini Roh Kudus datang kepada kami. Itu kan klaim oknum, Bang. Maka ya memang kebanyakan begitu. Baik pendeta, oke saya tunjukkan ya. Ini salah satu contoh pendeta Resuli ya. Dia banyak melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit. Oke, sama ular dia takut coba. Saya tunjukkan. Tapi Bang, itu Sebentar. Kita agak menyimpang dulu. Bentar. Sebentar saja. Sama ular dia takut, mana kuasanya? Mana kuasa dia? Oke, ini saya tunjukkan ya. Makanya bohong-bohongan itu. Kalau dia punya kuasa, ya tunjukkan kuasanya. Ngaku-ngaku dia. Nih, kita dengar. Ini omongan saya, tapi fakta yang saya katakan. Kalian tuh cabik hati kalian saya buat. Tapi fakta. Kepahitan itu sakit, tapi benar. Tapi itu mengobati semuanya. Oke, kita lihat. Siapa yang berani nangkap? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan. Artinya dia tetap Allah, tapi dia membatasi dirinya supaya dia bisa bersama manusia. Dia tidak menunjukkan kealahannya, melainkan menunjukkan kemanusiaannya. Tapi dia tetap Allah, tidak bisa terpisah dari kealahannya. Yesus tetap Allah. Besar ularnya, no? Besar. Haleluya. Siapa yang berani nangkap? Siapa? Dia apa tadi dikatakan siapa yang berani nangkap? Lihat siapa yang berani nangkap? Kenapa dia nggak nangkap? Dia kan punya kuasa. ya dia kan talentanya kan untuk menyembuhkan orang, Bang, bukan buat menangkap ular. Berarti kuasanya terbatas, Tuhan Yesus. Yang namanya manusia biasa, Bang. Loh, bukan imannya. Tapi saya mau ini dulu tuh. Ketika jumpa orang yang beriman itu, dengar, orang yang beriman itu berkuasa memegang ular kan? Ada Alkitabnya kan? Markus 16. Orang yang beriman itu menyembuhkan, mereka menyembuhkan, melakukan mujizat, memegang kepala ular, menyembuhkan dan mengusir setan kan? Oke, saya baca. Nekat nanya. Bentar, Bang. Ya. Bentar dulu. Yang pendeta itu benar kan dia bisa menyembuhkan orang sakit kan? Ya buktinya banyak orang yang datang ke dia, Bang. Itu klaim dia, klaim medis coba. Ada nggak klaim medis? Ada nggak klaim medis? Dia pernah penyakit ini. Nanti sakit migran datang. Sakit migran aja. Telinga berdenging datang. Telinga berdenging itu sembuh sendiri. Kita lihat. Buktinya banyak dari Sebentar. yang muslim pun datang ke dia, Bang. Bentar dulu Martin. Aku ngasih yang benar loh sama kalian. Kalian tuh kan klaim-klaim.
Nggak ada itu artinya dari medis dia pernah sakit ini Pak, sakit ini. Oke, Markus 16. Oke, di mana tuh ya? Di teman-teman, coba dia memegang ular itu, di mana itu? Ya, Markus berapa itu? 12 atau 15? Coba. Yang memegang ular, bentar ya. Itu kalau udah punya iman, itu bisa semua. Kalau dia punya iman, dia bisa menyembuhkan, mengusir setan, memegang ular. Bukan hanya fokus kepada penyembuhan. Ini ayo. Bentar ya. Nih, saya kasih ya. Aku menyadar kalian. Jangan klaim-klaim. Yang namanya manusia Pak punya batasan. Bentar ya. Saya cari dulu ayatnya. Salpe. Salpe bolu pandan. Kau mana bawa namamu bolu pandan, tapi karena kau nggak pernah mengirim kue bolu pandan sama saya. Macet yang nyata juga kamu. Bolu pandan. Nama bolu pandan. Nggak pernah ngasih bolu pandan sama saya. Bentar ya. Aku kasih itu bulu Bolu pandan. pandan. Baru mantap. Ya. Ya, cari aja di sini ya. Ya, cari ya. Saya lupa ayat ya. Nih, mereka yang percaya akan memegang ular. Nats Alkitab. Gampangnya kita mencari pakai alat bantu ini, gampang ya. Saya ajari ya. Oke, saya ajari kalian cara mencari. Markus 16 ayat 18. Ini Markus 16 ayat 18. Nih, Markus 16. Susu. Tunggu bentar. Markus 16 ayat 18 tadi katanya kan. Aku tadi ayatnya lupa ya. Lihat, apakah orang yang beriman itu semua bisa? Ayat 18, tengok nih. Ini 16 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lihat ya, kalau sudah dibaptis. Tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang yang percaya. Oke, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Ini bisa nih, mengusir setan bisa, berbahasa roh bisa, memegang ular bisa. Kok hanya menyembuhkan haji? Ini kalau orang yang percaya itu semua bisa. Lihat ini, nih yang sudah dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya. Orang-orang percaya itu orang yang beriman. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, bahasa roh. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, kalau memegang ular itu nggak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Ini yang risuli tadi, menyembuhkan. Dan orang itu akan sembuh. Oke, kita lihat. Nekat, bohong-bohong. Nama ular takut. Udah, dia berarti nggak orang percaya dong. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan. Artinya dia tetap Allah, tapi dia membatasi dirinya supaya dia bisa bersama manusia. Dia tidak menunjukkan kealahannya, melainkan menunjukkan kemanusiaannya. Tapi dia tetap Allah, tidak bisa terpisah dari kealahannya. Yesus tetap Allah. Besar ularnya, no. Besar. Haleluya. Siapa yang berani nangkap? Katanya di khotbahnya itu Bang, ada khotbahnya pendeta itu. Apa yang berani Ada nggak yang menyimpang itu Bang? Dia beriman nggak di sini? Tadi sudah saya baca ya, Markus 16 ayat 18 seterusnya. Orang-orang percaya Jadi maklum lah Bang, itu kan namanya manusia biasa. Ular, apa tadi? Mengusir setan. Ya, justru bilang siapa yang berani nangkap? Iman dia lah yang nangkap.
Silakan Bulu Pandan komentarnya. Berat saudara. Berat ya. Berarti itu bohong-bohongan aja itu, gitu maksudnya. Ya bohong-bohongan. Emang Tapi ada. banyak bang ini yang disembuhkan sama dia. Itu kan klaim-klaim saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Dari medis, ini penyakit tumor, penyakit ginjal, lumpuh, lalu dia sembuh. Kan klaim-klaim. Masuk akal juga itu Amalang. Kalau dia bisa menyembuhkan ya nggak laku rumah sakit jadinya kan. Iya. Itu loh. Maunya ada. Kalau kena kanker kalau itu stadium mujizat, 4 ya kan. Begitu kalau pergi itu aja lagi. mujizat, begini, dia harus bawa data rumah sakit. Saya sudah berobat, saya kena diagnosa ini penyakit kanker, tumor. Nah, ketika didoakan risuli sembuh, nggak ada tumornya, dicek lagi di rumah sakit, dicek hilang. Itu baru mujizat. Ini kan tidak ada riwayat sakit, tapi ngaku-ngaku sakit. Berpikir cerdaslah. Martin, silakan Bulu Pandan, Martin. Aku bentar dulu, aku ada ngapain anak aku bangun nih. Mau buat susu dulu, mau buat susu. Tapi saya Ya bang, bikin susu dulu bang, itu utama bang. ya. Saya sih kurang yakin juga itu Bang Martin. Ya kita manusia ya, tapi ya kita amin aja kan dia menyembuhkan orang dalam nama Yesus ya kita. Ya, mungkin ada ya, mungkin ya, satu-satu ya kan. Kalau semua sembuh sama dia aku rasa enggak lah. Nanti kalau kita nanti umpamanya kawan-kawan atau siapa tetangga ya kan kena kanker stadium 4, ke dia aja lagi, ngapain ke rumah sakit lagi ya kan. Ya mungkin ada petasan penyakitnya bang, nggak semua penyakit mungkin. Tapi saya lihat di video-video dia tuh, dia nggak cuma di tempat dia tinggal atau ini, dia keliling Indonesia sih. Kadang ada yang undang ke Kalimantan sana. Iya, kadang di bandara aku tengok kadang kan. Iya. Saya lihat Aku dia itu follow ya, juga dia nggak cuma dari orang-orang Kristen yang datang untuk berobat ke dia, tapi untuk didoakan, tapi dari kaum Muslim pun banyak gitu. Iya, aku nonton aku tuh. Berarti kan ada bukti, ada yang bersaksi kalau emang doanya dia itu bisa menyembuhkan. Ya kita sih percaya nggak percaya sih, tapi ya mau gimana orang Gimana ya? kenyataannya gitu. Kalau misalkan dia terbukti cuma pura-pura untuk misalkan dia jual nama Tuhan untuk mendapatkan uang atau ini, ya mungkin selama ini dia udah di ini kali, dilempar batu. Mana tahu kayak sulap-sulap itu Bang. Udah ada orang-orang dia umpamanya kan disuruh kan. Mana tahu ini kita apa aja kan. Prasangka aja ini. Ya kalau dia bisa menyembuhkan ya syukur lah ya kan. Kalau misalkan di tempat tinggal dia mungkin ya. Kalau di tempat tinggal dia mungkin, tapi kan dia udah keliling Indonesia. Kadang diundang ke sini. Oke, aku sakit kepala juga nontonnya itu Bang Garang. Gimana nih, Bulu Pandan? Bulu Pandan, gimana tentang ular ini? Siapa yang berani nangkap? Berat saudara-saudara, inilah ujian itu. Kebohongan terbongkar semua. Bongkar semua. Tuhan akan melihat mana penyembuh, mujizat-mujizat palsu. Akan tunjukkan Tuhan akan tunjukkan itu semua. Ini berat kan Bulu Kalau Pandan? misalnya Bang Elang, Berat. nggak usah kita ini ya. Udah Nekat dia. yang nyata, Martin. Nanti kan dia kalau misalkan dia membawa nama Tuhan tapi dengan cara yang salah, ya ntar dia yang tanggung akibatnya di sana man. Kita nggak gitu, jangan gini. Kita ngasih video, dia kan sering nyembuhkan. Sampai onar itu di Bandara Kuala Namu itu. Di Jambi ya nggak salah.
Saya orang mau menduakan, saya banyak Allah di bandara itu. Itu ada VT itu ya. Ya, ini keributan di bandara, Pendeta Risuli. Ya nonton aku tuh, ya ada nonton. Pendeta Risuli. Nah, ya, Risuli. Ya, Juli, dia ribut dihadap bandara. sama petugas bandara. Ya, ribut di bandara. Di hotel juga ada. Iya, dengarkan dulu, masih sebentar ya. Nah, ini. Ini ya. Enggak lagi, gampang kan? Hanya gitu aja kan, enggak lagi. Ada periksa medis. Ntar dulu, kita cari yang keributan. Bulu pandan juga bisa menduakan. Semua kita bisa menduakan. Kalau kita percaya sih semua diberi kuasa ya. Tapi benar apa enggak? Bentar ya. Nah ini. Saya tahu undang-undang dalam nama tidak dilarang. Ini kok diambil. Apa itu? Abang mau mati oke. Sehat dalam nama Yesus. Amin. Oke. Hanya ngomong gitu coba. In the name Yesus, sembuh. Ini kan terhipnotis orang-orang di sini. Ya? Tapi kita lihat keributannya. Nah, ini mulai ribut. Di Jambi nih ya. Saya tidak pernah dilarang Pak di bandara manapun. Ya, izin saya tahu undang-undang dalam nama Yesus tidak dilarang. Ini masyarakat minta tolong. Saya mendarat mereka datang. Betul Pak. Saya mendarat mereka datang. Setiap saya mendarat di airport mana orang datang. Di Medan sampai ribuan orang. Enggak apa-apa. Ini tidak ada masalah Pak. Iya Pak. Masa setiap banyak bandara cuma bandara Jambi yang begini, jangan gitulah. Ini tidak mengawal yang lain. Ini ada penyumbatan di hotel. Dilarang tentara. Dilarang tentara ya. Ya. Dilarang Pak ya. Ya. Sembuh ya. Dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus sembuh ya. Sembuh ya. Sudah dilarang mereka ya. Coba hanya buat dalam nama Yesus coba. Kamu pun bisa buat. Ya? Kamu pun bisa. Tapi ketika ada ular, siapa yang berani nak? Nekat yang nyata saudara. Nekat yang nyata. Berat itu kebohongan. Ini dibuktikan. Kalau dia mujizat gini, Martin. Sebelumnya dia kesaksian itu bawa diagnosa dari rumah sakit. Saya diagnosa ini, penyakit ini. Setelah didoakan, sembuh. Baru diperiksa lagi. Sembuh, tumornya nggak ada. Itu baru mujizat. Baru bisa bikin kesaksian. Ini saya didoakan kepala pening saya udah hilang. Saya juga. Saya ini pening kepala saya 10 menit kemudian hilang coba. Ya. Makanya mujizat itu harus dibuktikan dengan ilmiah. Medis. Bukan klaim-klaim. Ya, ini keras loh saya ngomong gini. Kenapa? Supaya kebenaran itu akan. Apalagi kelas sama pulang kerja dulu ya. Saya izin turun ya. Sama pulang kerja Bang Elang. Nanti sampai rumah baru saya gabung ya. Kabur saudara-saudara kan? Ini Kabur, pulang kerja kan? Bang. Ini mau pulang kerja. Ya pulang. Coba kamu kasih pendapat. Benar nggak pernyataan saya tadi? Kalau itu betul-betul mujizat harus ada dari medis. Ini surat-suratnya ini. Betul nggak? Setelah didoakan. Tapi ya selama ini yang dia doakan nggak ada yang komplain Bang. Ya orang klaim-klaim kan. Dia sakit apa tidak kita nggak tahu kan. Dia sebenarnya bisa jalan. Ya, dia sebenarnya bisa jalan. Walaupun dia sih terpincang-pincang, tapi didoakan dia semakin semangat. Tapi juga masih pincang. Itu banyak yang begitu. Kalau pendapat saya sih Bang, ya udah kita dukung aja kan dia membawa nama Tuhan. Begini, mujizat palsu itu, gini loh, Martin. Banyak orang yang melakukan mujizat palsu, nggak sembuh dikatakan sembuh. Itu yang kita harus antisipasi. Jangan membawa nama Yesus tapi tidak sembuh.
banyak nanti orang kecewa. Ya. Karena nggak sembarangan mujizat itu. Katolik ketika ada mujizat itu diteliti, panggil medis, panggil orang ilmiah, panggil profesor. Panggil. Dulu sebelumnya riwayatnya apa sakitnya? Mana bukti medisnya? Oke, setelah dia makan ekaristi atau didoakan, tidak didoakan, hasil medisnya apa? Hasil medis nggak, tumornya hilang. Lalu dimunculkan data-data itu. Jadi nggak kebohongan, bukan ngomong doang gitu. Itu Katolik, makanya jarang orang Katolik itu memberi kesaksian-kesaksian palsu. Oh, nekat yang nyata kalian Protestan. Serius Martin, makanya kau belajar banyak di rumah elang ini. Lama-lama kau akan tersadarkan. Apa yang saya katakan ini benar adanya. Bukan bohong-bohong. Tadi saya bawa ayat. Orang yang dibaptis, orang yang percaya akan disertai dengan tanda-tanda, memegang ular, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu semua bisa, bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Gimana? Itu pun nggak ada klaim dari dokter. Saya jadi turun dulu Bang ya. Berat saudara Martin. Ini besok saya bawa lagi nih Martin. Oh, naik lagi besok. Besok saya bawa lagi nih. Bang Elang. Ya, oke, nggak apa-apa Martin. Tapi jangan jemu-jemu kau naik ya. Biar tercerahkan ya sama saya ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah naik Martin saya kan ya. Selalu tepati. Kalau Bang Elang undang saya tepati kan meskipun sibuk. Iya, nggak apa-apa. Itu kelebihanmu. Walaupun kamu nggak mengakui perkataan Bang Elang, tapi nggak apa-apa. Kamu sudah naik. Terima kasih sudah. Walaupun kamu masih, waduh, ini Bang Elang ini. Belajar Bang. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Tapi nyatakan nanti perkataan abang itu ya. benar atau tidak gitu ya. Oke. Ya, salam, Oke, Bang. baik. Oke, salam. Nah, ini berat saudara-saudara. Berat. Bulu pandan kamu mau ikut titanium lagi? Hanya klaim-klaim. Kamu mau ikut lagi? Tapi pencitraan pendeta Resuli Lubis ini memang bagus. Bagus. Pencitraan Rapi. bagus. Rapi dia. Sama Luka Tambunan juga pencitraan. Kapan dia menyembuhkan orang coba? Mana data sama kan? Data-datanya mana? Kaunya klaim-klaim sama kayak pendeta Risuli kan? Betul nggak? Kalau itu nggak bisa komen aku tuh. Nah, kan berat saudara-saudara, nggak bisa kok. Makanya elang ini mencakar-cakar loh. Ajaran palsu. Ya cakar-cakar habis. Ya kebenaran yang saya katakan. Kalau kamu nggak suka kebenaran, menjadi musuh saya rela martir loh, serius. Saya rela martir kalau saya dipilih kebenaran. Oh, tembak saja saya nggak masalah. Tapi kalau ketika saya mengatakan kebenaran, dosamu nanti, kamu masuk neraka. Ya, kita kan mengajarkan kebenaran Yesus kan, bukan kebohongan Yesus kan, mujizat Yesus yang palsu kan. Betul tidak? Betul. Nah, makanya tobat kau dari titanimu. Berat, saudara-saudara. Tapi bukan orang awam aja ini yang didoain pendeta Resuli Lubis ini nih. Aparat juga ada aku tengok kadang tuh. Percaya mereka itu aku tengok. Ya sama aja, hasil medisnya mana, itu yang penting. Ya itu makanya aku bilang kan rapi mainnya. Itu kan main percaya aja kan, percaya Yesus. Itu kan dibilang hanya percaya Yesus kan. Tapi penyakitnya belum sembuh. Gak ada hasil medisnya. Ya, Iya. kita gereja Katolik nggak segampang itu. Kita nanti terhanyut dengan mujizat palsu. Tahu nggak mujizat palsu? Kita nih, saya ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal saya ini mendoakan tidak sembuh, tapi datang karena dia sangat ngefans sama saya. Lihat ya, karena orangnya, contoh saya ada pengikut saya, kamulah bulu pandan. Karena saya ngefans cara ngomong saya, khotbah saya, kamu ngefans sama saya, kamu sakit. Padahal sakit-sakit ecek-eceknya, sakit kepala, entah apa, sakit pinggang kan gitu. Itu kan bukan sakit itu. Aku sering sakit pinggang, nggak pernah ke dokter, sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Nggak pernah ke dokter, sakit kepalaku, minum obat aku sembuh.
Atau nggak saya minum obat sembuh. Ya. Jadi Iya, iya, iya. jadi begini, jangan atas nama Yesus mujizat palsu. Tanpa ada pemeriksaan medis. Dia penyakit apa dulu dia? Nah, setelah dia ada diagnosis penyakit ini, lalu disembuhkan oleh pastor, lalu sembuh, diperiksa lagi oleh medis, itu baru mujizat. Itu mujizat. Itu baru diakui gereja Katolik. Diulangi lagi. Kamu jangan bohong. Kita kalau dalam Tuhan nggak boleh bohong loh. Nggak boleh kita membohongi orang. Kata dalam nama Yesus itu banyak orang berdua dalam nama Yesus nggak sembuh. Emang gampang rupanya. Hanya dalam nama Yesus sembuh semua. Enak benar. Itu kan bisa jadi. Aku nggak berkehendak untuk menyembuhkan. Itu kan kuasa otoritas Tuhan kan. Nggak bisa. Itu loh. Jadi Katolik itu sangat hati-hati untuk mujizat itu. Contoh ya, ada yang berdoa novena, hanya klaim-klaim saja dia sembuh, doanya terkabul, itu enggak masuk ranah mujizat. Karena mujizat hanya klaim. Tapi ketika anaknya koma di rumah sakit lalu disembuhkan, itu baru dicatat di gereja, dicatat itu kesembuhannya. Ini hasil medisnya anaknya ini tumor, sakit apa? Ketika datang paus mendoakannya, lalu sembuh, dicek lagi, betul nggak ada, kasih datanya, itu baru mujizat. Dalam Tuhan ini nggak boleh bohong-bohong, bukan menjual asal nama Yesus tersiar tapi kebohongan, nggak bisa. Makanya Katolik sangat berhati-hati dengan mujizat palsu, klaim-klaim pribadi Katolik. Enggak bisa. Penampakan, bisikan-bisikan Roh Kudus nggak bisa itu. Harus diuji dia. Makanya kan katanya 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah setiap roh, apakah berasal dari Allah atau manusia kan, betul? Uji setiap roh itu. Itulah Katolik mengujinya. Dari ilmiah, kedokteran, dari rasionalitas, ilmu pengetahuan. Nah, kalau itu semua sudah tidak bisa terjawab, itu baru mujizat. Iya, sepakat saya. Nah, makanya kau tobat dari si Luga itu, Titanim itu. Luga lagi. Kamu kan pengikut setia si Luga, sikit-sikit Luga guru saya, kau bilang. Ngefans saya sama dia itu. Ngefans karena ngomongannya kotor, kalau lucu-lucu kan. Aku tahu. Kamu buat lucu-lucu dia ngomong kotor loh. Aku nggak suka ngomong-ngomong kotor, kasar, ya. Ada nggak saya kasar-kasar ngomong coba? Aku paling saya lucu ngomong humor kan. Kasar tidak ada saya. Pantatmu disodomi, diapain? Waduh, ngeri. Serius, saya nggak pernah ngomong gitu sama orang, nggak. Orang yang berjiwa berhikmat, orang yang penuh dengan nggak mengeluarkan kata-kata itu. Ya, kita lihat dari buahnya, bolu pandan. Ya, Ya? betul. Iya, kalau dia itu keras kepala, bebal. Ya, kita lihat dia kalau beriman, kita lihat dari kata-katanya, perbuatannya. Bukan hanya ngomong pandai baca Alkitab gini, ngomong gini-gini. Kasar sama orang enggak, tapi kita tunjukkan data kita, buah perkataan kita, tindakan kita. Iman itu lihat dari perbuatannya, buahnya. Selaras dia. Gitu loh. Bertobat ya, bulu pandan. Ya. Jangan kau bilang lagi, jangan kau main-mainkan agama lo. Nanti kamu bimbang sendiri. Hidup ini kau buat permainan. Saya sangat sedih kalau orang iman itu dibuat semacam permainan. Ya, saya sangat sedih. Kenapa? Karena nggak ada kepercayaannya lagi kepada Tuhan. Sesuatu yang aneh, yang main-main itu diyakini. Itu berarti kamu mempermainkan Tuhan. Si Luga Tambunan tuh. Roh Kudus wanita lah, istrinya, bapak lah. Itu mempermainkan Tuhan, menghujat Tuhan itu. Tapi kamu sama kamu biasa-biasa biar lucu-lucuan kan? Saya paham. Memang ada dalilnya itu sama dia, itu saya salut sama dia.
Dalilnya apa? Mana ada Roh Kudus perempuan? Kejadian 1 Ayat 26 mana ada cipta Roh Kudus perempuan? Nggak ada. Orang Allah itu roh, mana berjenis kelamin atur. Jadi gini Bolo Pandan, kamu merenung di room elang ini, kamu tercerahkan. Walaupun saya sedikit humor ya, tapi saya buat humor itu supaya kau jangan ngantuk. Itu loh maksud saya. Tapi poin yang saya sasarkan dapat nggak perkataan saya tadi? Keterangan saya. Dapat nggak? Dapat. Itu. Saya nggak mau monoton. Suara saya monoton, datar. Tidak ada humor. Saya nggak mau seperti itu. Saya akan kasih humor kalian untuk ketawa, untuk semangat. Setelah itu saya masukkan poin-poin penting yang kebenarannya. Itu cara saya mengajar. Iya. Jadi nggak bosan ya? Nggak bosan. Itu saya. Saya tahu cara supaya orang tidak bosan. Saya sedikit buat humor. Kadang-kadang wanita bebal saya panggil sayang. Ya kan? Kayak semalam si Yulia itu. Udah kita kasih data, habis dia nggak bawa data. Nggak apa-apa, itu nggak masalah sama saya, katanya. Belum. Kita udah tunjukkan data loh, ini capek baca data. Dia nggak bawa data. Kalau masalah itu nggak masalah sama saya. Loh, dia nggak bawa data. Dia keras kepala. Orang begini ya. Kalau kita mengasih data, artinya kita kan berpikir normal. Oh iya benar ya. Itu kalau orang yang normal. Tapi kalau orang yang tidak normal, data kebenaran kita bawa ditolaknya. Itu udah sama dengan bebal atau iblis. Iblis itu segala kebenaran ditolak. Data ditolak. Karena dia sudah seperti sifatnya iblis. Tapi kalau dia masih normal, iya, elang ini ngomong, ada humor-humornya sedikit, tapi perkataannya benar ya, masuk akal ya, nyambung ya. Itu kalau merenung. Itu loh. Betul. Nah, makanya saya share live supaya saya menyadarkan kalian. Gitu. Saya bukan main-main untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kayak macam pendeta Risuli. Sama ular takut, coba bayangkan, dia punya iman menyembuhkan orang. Siapa yang berani nangkap, katanya. Ini kita apa ini, kita punya iman atau tidak? Harusnya dia yang nangkap ya. Pendeta Rusli nonton saya. Mudah-mudahan jangan ada mujizat-mujizat palsu di sini sama saya. Nah, ini. Siapa yang berani nangkap? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan. Artinya dia tetap Allah, tapi dia membatasi dirinya supaya dia bisa bersama manusia. Dia tidak menunjukkan kealahannya, melainkan menunjukkan kemanusiaannya. Tapi dia tetap Allah, tidak bisa terpisah dari kealahannya. Yesus tetap Allah. Besar ularnya, no? Besar. Haleluya. Selamat tinggi. Siapa yang berani nangkap? Dengar, siapa yang berani nangkap? Dia sering menyembuhkan orang. Dia punya iman kok. Kalau punya iman itu kuasa Yesus tinggal nangkap kepalanya saja selesai. Tinggal didoakan ularnya mati. Didoakannya aja ularnya. Itu loh. Kalau dia memang betul-betul mujizatnya itu benar. Betul nggak yang apa yang saya katakan? Iya betul. Saya nggak main-main kalau ngomong. Serius saya nih. Dia dalam nama Yesus sembuh, fu katanya. Enak benar dia. Kadang umatnya ditendang, dijatuhkannya. Entah sembuh apa tidak, yang penting hipnotis. Dalam nama Yesus sembuh kau, gitu aja. Kalau elang itu yakin nggak kira-kira dia itu bisa menyembuhkan itu berapa orang tuh, 10 orang? Tidak, 1%, 0% nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada klaim dari dokter bahwa dia penyakit ini. Setelah didoakan, diperiksa lagi,
ke dokter, hilang. Kan nggak ada kan, hanya kesaksian. Aku sering mengikuti dia. Ya, Iya, aku follow juga dia itu. Sering. aku follow. Lihat, ketika didoakan dia kan sering menjatuhkan. Tuh. Men, kok nggak jatuh-jatuh, ditendangnya pakai kakinya coba. Serius. Ditendangnya. Nekat nih pendeta main tendang main kaki juga pikir. Kan mereka kan suka menjatuhkan, didoakan, ditolaknya akan jatuh. Iya, iya. Nggak Iya, nggak iya. mau jatuh. Ditendangnya, tapi memang tendangannya nggak kena. Nggak kena, tapi kan udah disorong pakai tangan, main kaki lagi coba. Kok nggak sekalian aja main pantatnya? Ya, Tapi kok nggak ada ya jemaatnya yang komplain ya? Atau udah disetting itu ya? ya karena jemaatnya itu terhipnotis kepopuleran seseorang. Karena terpopuler dalam nama Yesus, karena terpopuler dengan khotbah-khotbahnya. Tidak semua doa bisa dijawab Tuhan. Ingat ya, kalau kita hanya bilang dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, enak bener kita ngatur Tuhan namanya itu. Itu iman pun Yesus lihat, Yesus ya, saya kasih nalarnya ya. Yesus itu percaya kepada Allah itu Bapaknya. Tetapi ketika dia berdoa, Yesus berdoa di Taman Getsemane. Apa kata doanya Yesus? Ya Bapakku, biarlah cawan ini penderitaan ya. Dia berdoa situ ya. Biarlah penderitaan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakmu, tapi kehendakmu yang terjadi. Doa Yesus terjawab nggak, saya tanya? Yesus itu Tuhan loh. Iya. Ketika berdoa kepada Bapaknya, terjawab nggak doanya? Tidak kan? Tidak. Tidak kan? Yesus saja sebagai manusia, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, doanya tidak terjawab. Keinginan manusianya mengatakan, biarlah penderitaan ini berlalu daripadaku. Tapi apa? Tetap dia Yesus disalibkan kan? Oh iya. Betul tidak? Betul. Konon risuli Simon Andi. Ya, Iya. itu loh. Makanya saya bilang, jangan terlalu percaya dengan hipnotis. Allah juga mengizinkan itu penderitaan itu. Berdosa sampai guling-guling pun kau, kalau Allah tidak menghendaki, walaupun kamu punya iman, guling-guling pun kamu, kalau Allah nggak menghendaki, karena Allah itu tahu apa yang terbaik bagimu. Itu loh. Seperti sama Yesus berdoa di Taman Getsemani. Udah ketakutan Yesus loh. Ya Bapa, biarlah penderitaan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah kehendakmu yang terjadi. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan loh. Tidak terkabul. Doa kepada Bapaknya. Konon Simon Andi, konon Risul. Awal. Ya, semoga dengan ini mungkin tercerahkan orang Protestan ya, tersadarkan, jangan ya terpercaya mujizat palsu, klaim palsu. Ya, kita beriman belum tentu kita percaya kepada Tuhan. Tuhan juga mengizinkan penderitaan itu kepada kita supaya kita kuat menghadapi masalah itu, supaya kita tahan banting dengan masalah itu. Itu dua juga itu. Dikabulkan Tuhan juga itu dengan kita tahan banting. Tidak semua doa kita dijawab. Baik, terima kasih. Salve berkah dalam untuk kita semua. Oke ya, Bulu Padan, kita istirahat ya. Sudah 1:30. Oke. Besok mantap, siang ulang. saya live lagi. Kita ulang lagi nih Risuli Lubis dengan Ezra Soru ya. Oke. Semoga jangan kau kau tobat, jangan ke titanium lagi. Iya. Aman. Cari gereja yang benar menurut kamu. Di gereja Katolik kah? Di Saksi Yehova kah? Mormon kah? Siap. Oke, baik, terima kasih. Oke.